Ini adalah cincin pusaka pembawa keberuntungan. Barang siapa yang memakainya, maka otomatis dia langsung kaya raya sampai 7 turunan. Dan sekarang saya mau menjualnya, karena saya lagi butuh duit buat beli beras. Hai lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, kesehatan. Di dalam video ini saya akan membahas tentang aliran sesat, akan mengupas tuntas tentang bakekok, hakekok balakatuk, hakekok balasatuk, hakekok balaketekuk, hakekok balakasuta, dan juga akan membahas tentang kriteria aliran sesat menurut MUI dan aliran sesat apa saja yang pernah muncul di Banten. Maka jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersamaku. Cekidot. Aliran berasal dari dua suku kata, yaitu aliran dan sesat. Aliran bisa diartikan dengan mazhab, paham, atau sekte. Sedangkan sesat berarti sesuatu yang salah atau keliru, menyimpang dari kebenaran. Jadi ketika dikatakan kelompok itu aliran sesat, maka kelompok tersebut memiliki pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Dan dalam sepekan ini telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia tentang adanya satu aliran sesat di Pandeglang, Banten yang bernama Bekicot. Hakekok balakasuta. Sebenarnya aliran ini sudah diketahui keberadaannya sejak 12 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2009. Ajaran hakekok balakasuta ini diajarkan oleh seorang bapak-bapak yang bernama Aryani, yaitu warga Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. Mang Aryani ya. Dia mempelajari aliran ini dari ayahnya yang bernama Supri. Dan Mang Supri ini belajar kepada seseorang yang biasa disebut dengan nama Abah Edi di Bogor. Aliran hakekok ini diajarkan di Padepokan Kasrudin di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan pengikutnya itu berasal dari Banten, Jawa, dan termasuk Jakarta. Jadi rutenya begini. Supri yang dari Pandeglang belajar ke Bogor ke seseorang yang bernama Abah Edi. Kemudian diajarkan lagi ke anaknya yang bernama Aryani dan kepada para pengikutnya yang lain. Dan setelah Supri ini meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Aryani sampai viral seperti yang kita ketahui saat ini. Tapi pada tahun 2009, pada saat dipimpin oleh Supri, aliran ini juga sempat menggemparkan Pandeglang. Konon katanya padepokan ini sampai dibakar oleh masyarakat lantaran ritualnya yang dianggap sesat. Mandi telanjang rame-rame, laki-laki perempuan. Dan juga diduga mencabuli pengikutnya dengan alasan kawin gaib. Dan juga dijanjikan akan diberikan ilmu kesaktian. Mang Aryani dan pengikutnya mempercayai ritual mandi bersama tanpa busana, tanpa sehelai kain pun, laki-laki dan wanita di rawa-rawa itu dapat menyucikan diri dari dosa dan menjadikan para pengikutnya mendapatkan kehidupan yang layak serta keselamatan akhirat. Boro-boro. Jadi maksudnya begini, para pengikutnya itu dijanjikan akan mendapatkan kekayaan sebab dia sudah melakukan perjanjian dengan Imam Mahdi. Mang Aryani ke anak-anak ya. Jadi yang membuat heboh masyarakat itu ritual mandi bugil bersamanya itu lor. Dan katanya ritual itu sudah sejak lama dilakukan, mungkin dari Mang Supri. Biasanya ritualnya dilakukan sore hari di rawa-rawa, kemudian ritualnya dilanjutkan ke dalam hutan. Gak tahu tuh ngapain di hutan.
Jadi Aryani ini digambarkan oleh masyarakat setempat sebagai sosok yang pendiam dan tertutup, jarang bersosialisasi, dan sering berdiam diri di dalam rumahnya. Bahkan Aryani juga tidak pernah mengikuti kegiatan sosial di masyarakatnya. Jadi kayaknya Aryani ini diajak ronda, bodo amat, diajak gotong royong, bodo amat, diajak ngeriung, wayo, rai berkat. Jadi warga itu taunya kalau sore hari Mang Aryani ini pergi ke dalam hutan. Dan alhamdulillah kelompok ini sudah diamankan untuk diberi pembinaan. Ketika diamankan itu, ditemukan barang bukti seperti kitab, keris, jimat, serta alat kontrasepsi. Tapi mudah-mudahan setelah diamankan dan dilakukan pembinaan, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Pada tanggal 9 November 2007, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat yang diantaranya 1. Mengingkari rukun iman dan juga termasuk yang mengingkari rukun Islam. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentisitas dan atau isi kebenaran Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan dengan kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Oke, itulah 10 kriteria aliran sesat yang telah dirumuskan oleh MUI. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa aliran sesat yang pernah muncul di Banten. Di antaranya adalah 1. Ahmadiyah Qadian, 2. Lia Eden atau Salamullah, kemudian yang ketiga yang keempat Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara, dan yang kelima Kerajaan Ubur-Ubur. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti di video selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.